Oke, silakan. Ya, kan Yahudi kan kita lihat ya Pak, kan mereka banyak apa tuh sebenarnya kan ada ya ayat-ayat mereka tuh kan yang benarnya mendukung Trinitas kan ya. Dari misalnya yes, apa tuh dari Yeremia 3 ayat 19 terus Mazmur 103:13 itu. Tapi kenapa mereka masih apa ya apa masih masih belum berani untuk mengakui Yesus Kristus atau apa tuh sebagai Mesias mereka sebagai Tuhan Tuhan mereka itu Pak yang membuat mereka kesulitan itu. Kan kalau dari kitab Tanakh, bahkan mereka menyusun kitab Talmud gitu kan buat apa orang Yahudi jadi nggak percaya Tuhan Yesus kan ya Pak Elia. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang belum percaya Yesus? Begitu kan pertanyaannya? Dan kenapa sih orang Yahudi itu masih tolak Yesus? Kita akan jawab dalam dua hal. Yang pertama, Mesias yang orang Yahudi mau adalah seperti Daud, bapaknya orang Yehuda, suku bangsa Yehuda. Jadi yang mengangkat pedang, yang dipandang sebagai raja dunia, yang membawa Israel ini menjadi negara yang terkemuka di dunia. Maka nanti antikristus yang akan datang yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu adalah dia yang membawa Israel menjadi negara nomor satu dunia ini. Nomor satu di dunia ini ya Kak. Ya, jadi kenapa sih Israel itu masih menolak Yesus? Karena Yesus itu bukan Mesias yang bawa pedang. Yang Mesias yang mereka mau itu seperti Yudas Makabe. Ya, Yudas Makabe di masa Makabe yang pernah melawan sedikit kejayaan waktu itu kepada pemerintah yang menjajah mereka, Antiochus Epiphanes. Hmm, Nah, seperti itu yang mereka mau. Ya, jadi Mesias yang mereka mau itu adalah tokoh yang mengangkat pedang, yang bisa berperang, yang membawa Israel itu menjadi negara terkemuka, ya, menjadi bangsa yang terdepan, bebas dari perbudakan dunia. Itu maksudnya. Tetapi Kristus adalah Mesias pembebas dari dosa. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa Yahudi masih tolak Yesus sampai sekarang? Kenapa mereka masih bebal untuk terima Yesus? Karena pengharapan mesianis mereka adalah pengharapan mesianis duniawi, bukan pengharapan mesianis rohani seperti Kristus. Meskipun tidak dapat disangkali, di dalam kitab sucinya orang Yahudi sendiri, itu adalah tentang Kristus semua. Karena Yesaya 53, Mazmur 22, itu nggak bisa dicocokkan kepada siapapun di dalam sejarah oleh orang Yahudi kecuali Yesus. Misalnya, Yesaya menubuatkan dia yang harus tertikam, disalibkan di antara dua penjahat. Mazmur menubuatkan tangan dan kakinya dipaku. Mazmur mengatakan dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Mika mengatakan dia lahir di menara Migdal Eder di Bethlehem kandang domba. Dia mengatakan dia akan datang dari Sion. Itu nggak ada nggak ada tokoh yang begitu persis selain Yesus sendiri. Ya, nah tapi mungkin kita juga bertanya-tanya bahwa kenapa mereka masih tolak dengan fakta itu semua? Kenapa Israel masih bebal? Kita lihat di dalam Roma 11 ayat 11. Kita baca dari ayat 11. Bangsa Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ya. Dikatakan begini. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran orang Yahudi, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Israel tidak memberontak, keselamatan itu tidak akan sampai ke bangsa-bangsa lain. Tapi karena Israel memberontak, maka keselamatan itu diberikan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku
dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga adalah kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi kalau Israel tidak berontak, keselamatan itu tidak sampai ke bangsa-bangsa lain. Jadi kenapa sih Elia Israel sampai sekarang masih memberontak? Karena masih ada bangsa di luar Israel yang belum dengar Injil. Jadi kalau seluruh dunia sudah penuh dan genap mendengarkan Injil, barulah Israel akan bertobat. Baru Kristus akan datang. Yang tadinya mereka yang sulung menjadi yang bungsu. Yang tadinya kita yang bungsu menjadi yang sulung. Hak kesulungan itu kita ambil sebagai bangsa-bangsa di luar Yahudi karena pemberontakan dan kesombongannya siapa? Si Israel. Sama seperti Yakub dan Esau. Ya, Esau itu menganggap hak kesulungan nggak penting, maka ambil oleh Yakub. Nah, Israel berpikir bahwa Kristus tak penting, dibuang, maka kita mengambil. Itu tipologinya tuh. Gitu. Ya. Saya sih lihatnya kan banyak nih ya Kak, kesesuaian dari fakta sejarah. Misalnya kan Israel setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu kan Yerusalem hancur kan ya tahun 70 ya. Terus nama Israel di itu kerajaan Yudea jadi ubah jadi Syria Palestina. Benar kan ya Kak? Di tahun 135 oleh Kaisar Hadrianus. Dan apalagi waktu Israel merdeka 1948 kan yang merdeka kan negara-negara Kristen kayak Amerika, Inggris dan bahkan ya kalau nggak salah kan mereka banyak juga ya misionaris Kristen yang mendukung itu kan karena itu dan sekarang mendukung pembangunan Bait Suci ketiga supaya menggunakan pintu buatan Alkitab ya Pak Elia. Ya kita orang Kristen nggak perlu mendukung Bait Suci ketiga itu untuk apa? Itu urusan Tuhan bukan urusan kita. Kalau kita gini loh, kalau kita mendukung pembangunan Bait Suci ketiga, Bait suci tirainya itu sudah dirobek oleh Kristus. Tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu telah dirobek oleh penyaliban Kristus. Nah, kalau kita mendukung pembangunan Bait Suci ketiga, artinya kita menutup kembali. Apa yang telah dirobek oleh Kristus, jangan kamu tutup kembali. Jadi orang Kristen tuh nggak perlu dukung-dukung donasi pembangunan Bait Suci ketiga itu nggak perlu. Itu urusan orang Yahudi. Ya, itu kita nggak perlu dukung-dukung itu. Ya, kita lihat Tuhan sendiri yang bekerja di dalam penggenapan nubuatan. Itu saja. Benar sih, saya sih soal bangga juga kan. Kalau kekristenan tuh kan ternyata yang kuat nubuatannya tuh ternyata benar semua kan dari abad 1 sampai sekarang. Itu makanya saya cukup bangga dengan Kristen. Kristen ya Kak. Itu kan yang nggak bisa diambil orang lain dan kita secara sejarah kuat dan bahkan secara sains itu banyak kan penemu-temu dari Kristen. Bahkan beberapa orang kan kayak Universitas Harvard, Oxford itu kan mengadopsi dari nilai-nilai kekristenan ya Kak. Saya baca. Itu nggak bisa diambil. Makasih ya Pak Elia buat itunya. Oke. Tuhan memberkati.